Halo Bunda, bertemu lagi dengan saya Dr. Dian. Pada sesi Tanya Dok kali ini, kita akan membahas tentang 7 mitos atau fakta seputar kehamilan. Tentunya dengan narasumber kita yang sudah kita kenal semua, ada Dr. Stella Kawilarang, spesialis Obgyn di RSIA Puri Bunda. Halo dokter, gimana nih dok kabarnya hari ini? Halo Dr. Dian, kabar baik. Halo juga Bunda, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya dengan Dr. Stella Kawilarang SPOG, dokter yang bertugas di RSIA Puri Bunda Denpasar. Nah dok, sekarang kita akan ngebahas tentang mitos atau fakta yang ada di bunda-bunda yang sedang hamil nih dok. Menurut dokter gimana dok? Di era sekarang, era digital yang dimana pasiennya bisa googling, bisa cari di internet tentang seputar kehamilannya. Gimana dok? Nah, ini topik yang menarik ya sebenarnya. Jadi banyak banget pasti para bunda yang pas lagi di kehamilannya, terutama biasanya hamil pertama, mereka masih bingung atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka pikir mungkin pertanyaan sepele, tapi sebenarnya ini menarik loh untuk dibahas gitu. Jadi kali ini kita bahas aja yuk mitos sama fakta yang paling sering ditanyakan sama ibu-ibu hamil. Iya dokter, di sini memang kita pilih 7 mitos atau fakta yang paling sering nih beredar di bunda-bunda yang lagi hamil. Untuk yang pertama nih dok, ada mitos atau fakta jika ibu hamil mengkonsumsi durian atau nanas bisa menyebabkan keguguran. Nah gimana tuh dok? Oh iya benar, ini memang para bunda tuh sering ya nanya seperti ini, terutama di kehamilan awal, hamilan muda mereka takut karena kan bakal terjadi keguguran seperti itu setelah konsumsi buah-buah tersebut. Jadi sebenarnya dari penelitian memang ada kandungan di kandungan nanas, misalnya dia mengandung zat bromelain. Jadi kandungan tersebut memang kalau dalam jumlah yang sangat banyak bisa memicu kontraksi yang bisa menyebabkan seperti keguguran. Tapi itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Jadi kalau para bunda masih konsumsi dalam jumlah yang wajar, jumlah terbatas, itu masih nggak apa-apa. Jadi kalau dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan para bunda tuh malah lebih dulu merasakan seperti diare atau mual gitu daripada efek si kontraksinya tersebut. Jadi kalau dalam konsumsi yang dalam batas wajar, masih nggak apa-apa kok. Bahkan nanas itu juga tinggi kandungan vitamin C-nya. Jadi kalau misalnya mau efeknya daya tahan tubuhnya ibunya baik, terus untuk perkembangan bayi itu juga masih nggak apa-apa kok. Oke, jadi kalau misalnya kita masih makan jumlahnya kecil, itu masih boleh dok ya, berarti di usia kehamilan berapapun. Iya. Karena kan di usia kehamilan awal misalnya ibu-ibu yang lagi hamil suka ngidam kan dok, iya, suka bikin nanas, rujakan, gitu masih boleh dok masih ya? boleh, yang penting jumlahnya itu masih dalam batas wajar. Oke, kita lanjut nih dok, untuk pertanyaan yang kedua, ada mitos atau fakta tentang apabila minum minyak kelapa bisa memperlancar persalinan. Nah itu gimana dok? Nah, ini juga sering nih ditanya. Mereka kan berpendapat kalau misalnya minyak itu memperlancarkan persalinan ya. Jadi sebenarnya gini, yang mempengaruhi proses persalinan itu sendiri terutama adalah 3P. Jadi P yang pertama adalah power. Seberapa kuat atau tenaga dari ibu terutama waktu saat dia nanti akan persalinan, saat dia mengedan nantinya. Yang kedua adalah passage atau jalan lahir dari ibu. Jadi di rongga tersebut apakah dia bisa dilewati sama bayi yang akan dilahirkan nantinya. Yang ketiga adalah passenger, yaitu bayi, seberapa besar ukuran bayi yang akan lewat tersebut. Jadi secara kesatuan, si ibu harus mempunyai tenaga yang kuat, rongga untuk tempat melahirkan itu cukup untuk dilahirkan, dan juga besar bayi yang dia bisa melewati jalur tersebut. Jadi bukan dari minyak atau bukan dari makanan yang bisa mempengaruhi proses persalinan itu. Oke, jadi itu mitos dok ya? Tidak berpengaruh besar ya untuk kehamilan itu ya? Karena 3P itu sebenarnya yang penting di proses persalinan itu. Oke, lanjut untuk yang ketiga nih dok. Ada mitos yang sering juga nih kita dengar semua, apalagi untuk ibu-ibu yang pengen anaknya glowing. Nah katanya kalau minum air kelapa bisa bikin bayinya terlihat makin putih. Nah itu gimana dok? Nah bener nih, ini pertanyaannya cukup sering juga nih. Jadi mereka bilangnya to be glowing dengan minum air gitu, air kelapa. Ada juga yang dia makan kacang hijau supaya dia rambutnya lebih tebal kayak gitu. Jadi sebenarnya bagaimana penampakan fisik dari anak yang nanti dilahirkan itu sebenarnya terutama dari faktor genetik kedua orang tuanya. Gimana bapak ibunya, apakah warna kulitnya putih, apakah ras tertentu itu berbeda. Jadi tidak murni bukan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi saat ibu sedang mengandung gitu. Jadi tetap aja dok ya, balik lagi ke genetik. Dari orang tuanya dok ya, bukan dari makanannya. Bukan dari makanannya. Oke, sekarang untuk mitos tentang bentuk perut dari bunda yang lagi hamil nih dok.
katanya bisa menentukan jenis kelamin dari kandungannya. Itu benar nggak, Dok? Nah, banyak ya kayaknya mitos itu ya, jadi bukan dari bentuk perut aja. Kadang-kadang kan ada ibu yang merasa saya lebih jerawatan nih, kayak anak saya cowok suka deh, dandan ya, gitu, kayak gitu. Atau dia yang lebih merasa kayak saya lebih glowing nih, jadi pasti anak saya cewek deh gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh hanya sebenarnya mitos sih sebenarnya, belum bisa terbukti secara pastinya ya. Kalau kembali lagi kalau mau tahu secara pasti memang hanya dengan pemeriksaan oleh dokter atau misalnya tenaga medis. Pertama dengan USG. Jadi kalau dengan USG memang kita bisa ngeliat langsung jenis kelaminnya, tapi memang butuh waktu ya, usia kehamilan tertentu baru bisa kelihatan jenis kelaminnya. Atau yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan lab darah dari ibunya. Jadi ada pemeriksaan baru dengan NIPT, jadi dia diambil darah dari ibunya. Kita selain mendeteksi kelainan kromosom, apakah ada kelainan kromosom di bayi yang dikandung, kita juga bisa dapat bonus gender dari kehamilan tersebut apa yang lebih awal. Jadi usia 10 minggu kita sudah bisa tahu. Oke, berarti mitos, Dok ya? Ya. Mungkin nggak akurat ya, Dok ya? Nggak 100% kalau dari tanda-tanda itu aja. Iya, jadi kadang kan ngelihat tetangga kita tuh perutnya agak ke depan, maju ke depan atau menggantung gitu menentukan jenis kelamin, ternyata tidak, Dok. Atau ada juga kan kayak kalender Cina nih, kalau kita berhubungan segini, usia segini kan ada, nah menentukan. Itu tetap aja belum nggak 100% benar sih. Yang paling akurat adalah cek dari darah itu atau USG, Dok ya, pastinya. Lanjut ya, Dok ya. Lupa. Untuk mitos atau fakta yang selanjutnya. Kan kadang dibedain nih, Dok, antara yang nantinya bunda persalinan normal sama operasi. Ada yang bilang nanti kalau operasi bayinya jadi lebih cerdas atau sebaliknya. Nah itu gimana, Dok? Ada nggak sih pengaruhnya dari cara persalinannya itu? Kalau dari metode persalinan sendiri, sebenarnya tidak bisa menentukan bagaimana si bayi itu ke depannya nantinya ya, apakah dari tingkat kecerdasannya atau gimana. Karena kembali lagi itu faktor genetik, faktor stimulasi terhadap bayi saat nanti dia sudah lahir gitu. Jadi benar-benar metode persalinan itu tidak berhubungan dengan hal tersebut. Nah, untuk para bunda juga untuk metode persalinan, kita harus benar-benar tahu nih, kalau memang bisa lahir normal, lebih baik dicoba lahir normal. Tapi kalau memang ada indikasi yang tidak memungkinkan dia untuk lahir normal, misalnya dia posisi bayinya gimana, atau panggulnya memang sempit, ya itu baru ada indikasi untuk dilakukan operasi sesar. Dan itu tidak menentukan kok untuk bagaimana ke depannya dari si bayi yang dilahirkan nantinya. Oke, jadi untuk cara persalinan ini nggak ada, Dok ya, pengaruhnya ke kecerdasan bayi nanti? Lebih ke nutrisinya, mungkin, Dok ya, bagaimana pendidikan ke depannya gitu. Ya, karena kan mungkin ibu-ibu sekarang juga ini ya sering terpengaruh oleh gadget nih, Dok. Lihat-lihat informasi dari Google gitu. Apalagi sekarang operasi nggak kayak dulu nih yang menyakitkan sekali. Jadi menjadi pilihan utama untuk ibu. Jadi nggak, Dok ya. Kalau masih bisa normal ya kita normal. Ya, betul sekali. Oke, Dok. Selanjutnya nih, Dok, ada mitos untuk bunda-bunda yang lagi hamil. Kadang kan mager nih, Dok ya, untuk bergerak. Nah, kalau olahraga sendiri itu gimana, Dok? Boleh nggak sih, Dok, olahraga waktu masa-masa kehamilan? Nah, sebenarnya olahraga itu bagus ya Bunda ya. Jadi olahraga itu kan dia untuk memperlancar aliran darah ibu, terus dia juga untuk biasanya kalau kan rasa pegel-pegel tuh itu bisa juga membantu meredakan gejala tersebut. Tapi kita harus pastikan dulu nih, apakah para bunda itu memang sudah terbiasa untuk olahraga sehari-harinya atau memang yang dia kegiatan sehari-hari itu sebenarnya jarang berolahraga. Jadi pasti ketahanan setiap orang tuh berbeda-beda. Jangan yang dari yang tidak pernah olahraga sama sekali terus dia harus dipaksa olahraga, itu juga pasti akan tidak terlalu baik untuk efek terhadap bundanya. Nah, terus untuk pilihan olahraganya, pilihlah olahraga yang memang lebih ringan daripada orang yang tidak hamil. Jadi boleh pilih misalnya berenang, dengan yoga, senam hamil dengan gerakan-gerakan yang memang khusus dia untuk ibu hamil. Itu boleh kok. Oke, berarti tergantung lagi, Dok ya, kondisinya dari bunda-bunda yang lagi hamil nih bagaimana. Jadi bunda satu dengan lainnya nggak sama, Dok ya. Selain itu juga harus konsultasi ke dokter kandungan yang memang memeriksakan gimana nih kondisi kandungannya, apakah memang bagus atau dia beresiko, misalnya dia pernah ada keluhan kram atau keluhan flek, ya itu jangan dulu olahraga. Pasti dokternya akan menyarankan lebih baik bed rest seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang memperbolehkan dia untuk olahraga, ada juga yang lebih baik jangan dulu deh gitu. Oke, berarti paling nggak senam itu boleh, Dok ya. Tentunya tergantung dari kondisi itu lagi. Ya. Oke, dokter, untuk yang terakhir Ki, ada mitos kalau misalnya anak pertamanya lahirnya sesar, anak keduanya juga harus operasi. Nah itu gimana, Dok?
Nah, ini untuk metode persalinan ya. Pertama kita harus tahu dulu nih anak yang pertama kenapa dioperasinya, alasannya dioperasinya. Nah, misalnya pindah dokter harus tanya sama yang pertama, kenapa dia waktu itu dioperasi. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dia tidak diperbolehkan untuk lahir normal berikutnya gitu. Jadi dan kita juga lihat jarak dari kehamilan yang sebelumnya berapa, kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya kehamilan yang pertama ini bukan yang indikasi mutlak untuk harus operasi, jadi misalnya panggulnya sebenarnya besar nih, cukup besar, bayinya bisa dicoba, boleh kok dicoba yang kedua untuk lahir normal. Jadi itu bukan keharusan kalau anak pertama harus langsung operasi lagi, tuh enggak. Berarti nggak mutlak harus ini dok ya? Ya, Tapi tergantung lagi indikasi masing-masing. Jadi harus dikonfirmasi dulu nih, yang pertama kenapa operasinya, terus habis itu jaraknya juga bagaimana, terus potongan yang insisi atau potongan bekas operasi yang sebelumnya itu gimana. Sebenarnya sih konfirmasi ya ke dokter yang pertama untuk apakah masih boleh untuk dicoba lahir normal lagi. Wah dok, banyak sekali dah nih kita obrolin dan sangat menarik, dan tentunya nggak cuma untuk bunda aja nih dok, kadang juga suami, orang tua, keluarga terdekatnya kan juga cemas nih dok, semasa kehamilan ini apa yang boleh, apa yang enggak, ada mitos ini, mitos itu gitu kan dok ya. Nah mungkin ada pesan-pesan nih dok untuk bunda-bunda di rumah dan keluarga nih dok seputar kehamilan nih. Ya ini kan baru sedikit dari mitos fakta yang kita bahas ya, pasti di luar sana tuh bunda masih punya banyak banget pertanyaan yang belum terjawab gitu. Jadi jangan ragu untuk tanya, boleh langsung ke dokter yang memang biasa dikonsultasikan, atau misalnya di komen di bawah ini juga boleh tanya, nanti bakal kita jawab. Jadi jangan khawatir, setiap pertanyaan itu pasti bisa kita selesaikan kok. Oke dokter, sekali lagi saya ucapin terima kasih dok ya atas waktunya, sudah bisa sharing dengan bunda-bunda di rumah. Mungkin nanti kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya dokter ya. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat para bunda.